أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wahai Rob Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah surat kedua ayat 201. Redaksi doa ini mencakup semua kebaikan baik di dunia dan memalingkan semua keburukan, karena sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakup semua yang didambakan dalam kehidupan dunia. Seperti halnya kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik, rezeki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, kendaraan yang mudah, dan sebutan yang baik, serta lain-lainnya. Semuanya itu tercakup di dalam ungkapan mufasirin di atas. Semua hal yang kami sebutkan tadi termasuk ke dalam pengertian kebaikan di dunia. Adapun mengenai kebaikan di akhirat kelak, yang paling tertinggi ialah dimasukkannya ke dalam surga dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti rasa aman dari rasa takut yang amat besar di padang mahsyar, dapat kemudahan dalam hisab, dan lain sebagainya. Bagi orang yang menghendaki keselamatan, dituntut mengerjakan hal-hal yang membawa dirinya ke jalan keselamatan itu. Misalnya menjauhi hal-hal yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang berdosa, serta meninggalkan hal-hal yang subhat atau samar dan yang diharamkan. Sehubungan dengan hal ini, seorang ulama Abul Qasim Abdurrahman rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, barang siapa yang dianugerahi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan tubuh yang senantiasa sabar, maka sesungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dipelihara dari siksa api neraka jahanam. Karena itulah maka banyak anjuran di dalam sunnah Nabi yang memerintahkan membaca doa ini. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu kita pahami redaksi dari kata definisi sobar. Naon cenah hartosna sobar? Secara bahasa etimologinya kata sabar dalam bahasa Arab yaitu redaksinya dari kata al-sabr, terdiri dari huruf sod, ba, dan huruf ro. Hal ini merupakan bentuk masdar asal kata dari fi'il kata kerja sobaro. Menurut Kamus Lisanul Arab, beliau mengatakan arti dari kata al-sobar atau sabar adalah menahan seperti mengurung binatang, menahan diri, dan mengendalikan diri. Jadi kesimpulannya, lafaz al-sobar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dirinya dari perbuatan kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Lalu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepalanya sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Kitab Al-Fawaid halaman 95 karya Ibnul Qasim
dan tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 201. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan redaksi doa tersebut orang Sunda mengatakan doa sabut jagat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendawamkan doa tersebut setiap menutup doanya. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, kapan doa yang paling didengar atau mustajab? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jaufal lailil akhir wa duburos shalawatil maktubah. Doa di tengah malam yang terakhir, yakni di sepertiga malam, dan di penghujung sholat-sholat wajib. Sahih hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3499. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan makna tafsirnya, yaitu makna ungkapan kalimat waduburos shalawatil maktubah dan di penghujung sholat-sholat wajib, maksudnya adalah berdoa setelah tasyahud akhir dan setelah membaca doa sholawat Ibrahimiyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di penghujung sholat wajibnya, yakni di dalam sholat wajib sebelum melakukan uluk salam. Adapun makna ungkapan waduburo dalam hadis tersebut artinya adalah belakang segala sesuatu. Maksudnya adalah seperti dubur belakang hewan. Dan tidak ditemukan terdapat di dalam riwayat hadis yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain merutinkan berdoa meminta suatu hajat setelah salam. Jadi kesimpulannya adalah doa sapu jagat tersebut yang paling terbaik dilakukan, yaitu membaca doanya setelah membaca sholawat Ibrahimiyah, kemudian berlindung dari 4 hal, baru mendawamkan doa sapu jagat. Setelah itu baru uluk salam. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 hal, yakni redaksinya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari azab siksa neraka jahanam dan dari azab siksa kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah kejelekan, fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian dia berdoa untuk kebaikan dirinya dengan apa yang nampak baginya sesuai dengan kebutuhan hajatnya, dengan redaksi yang biasa Rasulullah mendawamkan doa yang sangat simpel tapi melingkupi dunia dan akhirat, yaitu surat di dalam surat Al-Baqarah 201 yang redaksinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabbannar, seperti yang diungkap di dalam tafsir Ibnu Katsir di atas. Setelah itu baru mengucapkan uluk salam. Adapun redaksi sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat yakni Allahumma
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi ini silahkan dilihat di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 3370, Imam Muslim 406 dan yang lain-lainnya dari jalur sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Demikian dan sekian.